Oke, sekarang kita lihat metode yang pertama dari konsep polimorfisme ini, namanya lah metode overloading. Sedikit mengenai teorinya dari metode ini, apa sih yang disebut dengan overloading? Nah, di materi sebelumnya kita sudah pernah membuat satu buah kelas yang terdapat konstruktor. Di sini contohnya yang kita pernah buat adalah ada yang disebut dengan multiple konstruktor. Seperti yang sudah dibahas di sebelumnya, konstruktor adalah sebuah metode khusus. Ya. Dari contoh ini terlihat adalah kita mempunyai dua buah konstruktor dengan nama yang sama. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama namanya adalah mahasiswa, yang kedua namanya adalah mahasiswa. Jadi dengan kata lain, di satu buah kelas ini kita punya dua buah metode dengan nama yang sama, yaitu sama-sama bernama mahasiswa. Yang membedakan hanya adalah pada behaviornya. Kalau yang ini masih kosong, tidak ada isinya, yang ini sudah ada parameternya seperti ini. Nah, dua nama yang sama seperti ini, inilah yang disebut dengan overloading. Satu buah metode dengan nama yang sama tetapi banyak bentuknya. Inilah salah satu keunggulan dari object oriented programming. Sekarang kita lihat contoh lain dari metode overloading. Nah, sebelum melihat contohnya, jadi sedikit diulang. Metode dapat diperlakukan overloading, tapi dengan syarat perlakuannya yang berbeda. Apa maksudnya? Ini yang disebut dengan yang berbeda, bahwa kita harus membuat jumlah parameter berbeda dengan juga tipe datanya, seperti itu. Kita lihat contohnya. Di sini kita punya satu buah kelas namanya kelas mahasiswa. Di contoh ini kita punya dua buah atribut, yaitu nama dan tahun. Sekarang kita fokus saja ke metodenya. Kita bisa lihat di sini ada 4 buah metode. Kita bisa lihat apa namanya. Pertama namanya tampil, yang kedua namanya tampil, yang ketiga namanya tampil, yang keempat pun namanya juga adalah tampil. Tetapi yang membedakan dari setiap metode ini adalah di perlakuan dari parameternya. Ini tidak parameter, ini ada satu parameter tetapi tipenya string. Ini satu buah parameter tetapi bertipe integer, sedangkan yang ini metode yang terakhir punya dua buah parameter. Jadi walaupun sama-sama bernamanya sama tapi bentuknya bisa banyak. Ini yang disebut dengan overloading. Sama-sama menampilkan tetapi tergantung dengan kebutuhannya. Nah, sebagai contoh dari kelas ini kita panggil dari kelas utamanya seperti ini contohnya. Jadi nanti secara langsung dari program dia akan mencari mana metode yang sesuai dengan yang bakal diambil. Dari objek akan memanggil metodenya. Nanti secara otomatis dia akan mencari mana metode yang sesuai. Kalau tidak ada parameternya, maka dia akan baca ke sini. Tapi kalau sudah ada parameternya dengan tipenya string, dia akan baca ke sini. Kalau tipenya integer akan baca ke sini, sedangkan kalau ada yang dua, dia akan baca ke sini. Nah, inilah contoh dari metode overloading. Terima kasih.